Halo semuanya, balik lagi di Game of Pride. Setelah 1-2 tahun kita vakum, sekarang kita balik lagi pakai konsep yang lama, Garage Tour. Sekarang kita lagi ada di Scootrek. Nah, Scootrek ini bengkel salah satu teman kita yang kita kenal dari SMA. Sekarang udah punya bengkel semegah ini dan seperti ini. Hal yang paling kita notice sih ada di Vespa Justin Bieber ini. Bahkan kita cuma naik ini. Kasian banget sih, tapi kayak apa lah, tetep pede, ya kan? Sebelum kita review Vespa Justin Bieber yang udah super head-on dan super keren ini, kita bakal masuk dulu, kita bakal lihat bengkel yang super rapih ini. Bisa dilihat dari sini, kayak workspace-nya tuh rapih banget kan. Nggak kayak bengkel-bengkel yang lain yang kadang mekaniknya rokokan sembarangan. Nah ini tuh kayak rapih banget, kayak wangi baunya, kayak di hotel-hotel. Oke, kita masuk. Di sini kalian bisa lihat part-part aftermarket yang super head-on, tapi nggak yang mahal aja sih. Banyak kok part-part lain kayak Indo punya, kayak Soka. Terus habis itu juga ada ban-ban lengkap sih, ada Maxxis yang baru, Maxxis Victra. Ini ban apa ini? ADX ya kalau nggak salah. Nah, terus habis itu ada ban yang murah tapi keren, Primax. Ini andalan kita banget, soalnya harganya worth it parah sih, juga nggak licin. Kita lihat bagian velg ini ada yang CNC, full CNC, sama ada yang casting kayak paku, terus Borsky atau apa ini, ya semacam itulah, pokoknya sekelas Borsky. Terus ada velg andalan kita yang dari dulu kalau pakai sprint wajib banget pakai Primavera ABS kalau kalian nggak ada budget. Nah ini sektor perlampuan yang jadi andalan para star boy, ada banyak kok di sini. Pasti kalian pada punya ini. Kalau nggak unbrand, for one pasti pernah punya sekali. Nah ini import, sebenarnya modelnya kayak SIP, tapi yang SIP kan kecil ya. Ini lebih besar TRL-nya. Oke, ke bagian sini ada banyak pilihan shockbreaker, dari yang paket ekonomis kayak Scarlett sampai Lynx yang TTX ada, terus Stage 6 juga. Stage 6 ini kan barang rare ya, yang apalagi yang belakang di Scootrek itu ada. Jadi selengkap itu. Ini ke variasi-variasi bagian CVT sama bagian cover shock depan lengkap semua, dari brand Luigi sampai Zelioni. Geser ke sini. Nah, ini bagian part yang support untuk berkendara kayak hand grip, brake lever, footstep, juga ada kayak speedometer dan lain-lain, kayak aki juga, dasi cuma buat bel kali ya, ngaruh kali ya dikit. Ini ada spion, kayak dari 200.000 juga udah ada, 200.000 sampai berapa juta ini. Lah, mantap. Kalau kalian mau kaki-kaki kalian padat selain shock itu, kalian juga bisa aplikasiin di Zelioni, di mix sama Brembo. Apalagi Brembonya warna neon gini pasti bakal nyala sih, bakal dapet banget kelihatan padatnya di jalan, di lampu merah. Kalian pasti kayak semua cewek suka sama aku. Oke, di lantai 1 ini yang jadi center of attention kita ada 2 hal, yaitu part dari Soka, ada tactile sama sport screen. Habis gitu ada perintilan-perintilan dari Moon Ice Japan, kayak pentil ban, terus lanyard, dan kalau nggak salah di sini juga ada emblem dasi gitu juga ada. Terus sisanya perintilan-perintilan tempelan gini. Yuk langsung kita ke atas. Di sini ada bagian permesinan, part-part mesin mulai dari knalpot dan lain-lain. Yuk. Nah, yang aku maksud mesin itu tadi part-part CVT buat Vespa. Ini lengkap banget, dari yang ekonomis kayak dari Kawahara, torsi dari Kawahara, terus torsi dari Polini. Terus ini juga kecil dari merek baru kayaknya. Ini kayaknya merek baru. Terus kayak yang lain-lain ini lengkap banget. Terus juga ada dry carbon di sini. Part-part yang di dry carbon dari Scootrek maupun Riesto ada semua. Itu juga di bawah juga ada dasi. Ini sih Spakbor Euro. Terus habis gitu ada fly screen dari Luigi. Oke, kita di sini juga ada banyak knalpot mulai dari yang harganya under 1 juta sampai ya remus hexagon yang cita-cita kita bersama orang 3 itu pengen punya dari dulu. Di sini ada. Kayaknya 2025 lah kita beli. Juga ada di sini juga ada knalpot
yang jadi idaman temen-temen yaitu si Giro. Powerful, habis gitu looks-nya juga dapet. Nah, yang jarang dilakuin bengkel-bengkel tuh mereka punya aksesoris sendiri. Kayak si Sukutrek ini bikin aksesoris cover jok waterproof sendiri, checkerboard, terus yang ini yang polos biasa. Keren-keren. Oke, kita balik lagi ke bawah. Kita bakal review workspace area sama Vespa Justin Bieber yang tadi. So tadi Ilham udah bahas daerah toko-tokonya, part-partnya. Sekarang aku mau bahas tentang workshopnya. As you guys can see, kalau workshopnya tuh bersih banget. Terus yang karena kita udah lama nggak main Vespa, yang paling kelihatan di kita sih Vespa ini sih. Karena kalau lihat masa-masa dulu kan kita suka modifikasi. Vespa yang ini tuh kita hampir pernah punya tapi nggak jadi punya. Ini speknya kalau kita bisa bilang sih udah luar nalar sih. Sekarang siapa sih yang mau Vespa Justin Bieber gini? Kayaknya cuma baru Sukutrek sih di Surabaya. Dia udah punya spek drag use. Kalian bisa lihat mesinnya, katanya masih standar tune up guys. Standar tune up, pakai downdraft, pakai ECU A-Racer. Ya kita nggak tahu detailnya tentang mesin karena ya udah lama nggak main lah. Yang perlu kita bahas tuh eksteriornya aja. Dia udah pakai HD Corsair-nya yang warna orange. Yang paling kita suka tuh kaki-kakinya. Dia pakai velg One Spider. Sebenarnya One Spider tuh replika dari Marus Spider. Tapi ya karena demand-nya banyak, akhirnya ya adalah replikanya. Yang harganya juga mahal juga sih sebenarnya. Terus dia punya spacer pakai Marus, rem pakai Marus. Shocknya sih gokil. Kalian harus lihat karena dia punya shock dari Thailand yang low fitment. Terus dia punya ini fork dari Poly ini, bracket Luigi, remnya nggak pakai Brembo tapi pakai Frondo. Nggak tahu kenapa tuh Arman. Keren sih tapi ini katanya sih mau turun sih buat balapan, tapi ya kita lihat lah gimana performanya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri tuh ini kayak sangar-sangar tapi lucu karena ada detail dari sokanya. Wah, aku nggak tahu konsep yang dibangun sama Arman ini emang out of the box sih, nggak ada di Surabaya soalnya. Terus para Starboy juga pasti tahu lah knalpotnya kayak gini. Terus joknya juga aku nggak tahu sih jok apa, tapi ini kayak di TikTok para Starboy itu ada suka pakai jok kayak gini. Dan di belakang lagi ada yang ngerjain Vespa, dia ganti velg Cristo. Ini velg keren sih. Ini rekomendasi velg around 3,5 juta sampai 4 juta. Kita juga pernah review 2 tahun lalu pakai velg ini, tapi yang velg Porsche ya kita pakai tapi nggak lama sih soalnya emang jatuh cintanya sama Primavera ABS. Kalau kalian lihat juga, wah pengerjaannya santai, nggak yang gerusa-gerusu, tapi cepet. Gimana ya, santai tapi cepet. Pokoknya enak lah. Nah yang tadi Ilham lupa bilang tuh, kalau dia punya paket power up, paket service itu murah banget. Dia punya cleaning CVT cuma 65.000, di mana bengkel lain tuh harganya 85, 100 di Surabaya udah nggak masuk akal lah harganya. Paling murah untuk bengkel sebagus ini ya kayaknya baru Sukutrek ini sih, cuma 65.000. Best deal banget lah. Kalau mau tahu detailnya ada di sini. Nah sekarang ini Vespanya Ilham. Kalau kalian mau tahu keadaannya gimana, coba lihat ini. Nah, kayak kondisinya kayak pakai ECU padahal motor standar. Kita mau benerin kabel gasnya buat tahu seberapa cepat pengerjaannya. Kita lihat aja. Di TP-nya ada uang guys, gokil. Ini tanpa rekayasa guys. Ngaco sih, ngaco. Ini dapatnya. Bisa buat nabung. Nah kalian tadi lihat sendiri kan kalau di TP-nya tiba-tiba ada uang 1.000. Nah solutif banget kan di bengkel ini, kayak cepet banget, kayak tiba-tiba udah tahu. Kayak itu nggak sampai 5 menit saya udah nggak ketebak sih, kita cari-cari tahu udah selesai. Nggak sampai 5 menit tadi benerin ini. Udah cepet banget sih. Dan kita juga masih semua di bengkel ini masih bingung kenapa kok ada uang 1.000 di dalam TB, cuk. Itu hal yang aneh, cuk.
kita sebagai Game of Pride orang yang suka menilai Vespa ya bilang bengkel ini solutif dan cepet sih. Menurut kita kalian wajib bengkel di sini sih untuk orang yang tinggalnya di Surabaya. Di luar Surabaya sebenarnya juga bisa beli partnya aja di Scoottrack, harganya juga cukup terjangkau ya, susul lah. Tapi ya terjamin lah barangnya, kita approve lah dari Game of Pride di Scoottrack sini. Kalau gitu sekian dari video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Akhirnya kita bisa bikin video lagi. Thank you buat Scoottrack. See you di video berikut.